kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada 2022 dinyatakan onsela, di mana perkara ini adalah yang pertama terkait dengan suap dengan tersangka sebanyak 9 orang. Kemudian kami kembangkan ada pasal 21 yaitu menghalangi penyidikan dan penuntutan. Tersangkanya ada 4 orang. Dan yang ketiga, kami kembangkan lagi untuk tindak pidana pencucian uang dengan tersangka 3 orang. Terkait dengan pasal 21 dengan tersangka sejumlah 4 orang, yang salah satu diantaranya adalah atas nama Marcella Santoso, di mana yang bersangkutan memberikan penjelasan secara sukarela bahwa dirinya pernah terlibat dalam pembuatan beberapa konten negatif dengan pihak ketiga, yaitu dengan tersangka Tian Baktiar selaku Direktur JEK TV dan dengan M. Adian Muzaki yang menggerakkan 150 buzzer. Tujuan daripada menggerakkan buzzer dan direktur JEK TV adalah untuk mempengaruhi, untuk menggiring opini publik bahwa tujuan pokok mereka adalah untuk menggagalkan penuntutan dan penyidikan. Di samping memang ada beberapa alat bukti yang telah dihilangkan untuk menghalang-halangi penyidikan, termasuk melakukan penyerangan secara pribadi terhadap institusi kejaksaan, terhadap kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahkan terhadap pimpinan kejaksaan, yang seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik, yang dilakukan oleh pimpinan di kejaksaan adalah tidak benar, dan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah kriminalisasi terhadap yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diputar video Marcella Santoso biar teman-teman wartawan nanti menyaksikan apa yang sesungguhnya disampaikan oleh yang bersangkutan. Silakan. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten ataupun
kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa untuk yang terbaik ke depannya Bapak-bapak semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa setelah tadi teman-teman menyaksikan semuanya menjadi terang benderang bahwa apa yang selama ini disampaikan terkait konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, terhadap Jaksa Agung, terhadap Jampitsus, terhadap Direktur Penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar. Ya, ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan atas kemauannya sendiri, sehingga masyarakat kami harap menjadi paham, menjadi semakin tahu bahwa yang selama ini dibangun narasi adalah tidak benar. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, yang pertama karena yang bersangkutan menyampaikan dengan terbata-bata, saya lihat tadi kita hening, ya agak tegang saya lihat. Itu menandakan ada rasa empati juga dari rekan-rekan media. Ya. Yang kedua, bahwa penayangan ini adalah atas permintaan yang bersangkutan, ya, atas permintaan dan seizinnya, sehingga harus kami sampaikan. Mumpung kita preskon terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara, penyitaan uang ini, maka kesempatan ini kami gunakan karena ada juga kaitannya, ya. Yang ketiga, bahwa kalaupun demikian kami tetap tegar selama ini, ya. Kami tetap tegar, tetap kuat dan tetap semangat. Karena yang paling penting adalah bagaimana kami menunjukkan kinerja terbaik untuk melayani masyarakat. Itu poinnya, ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Rekan-rekan media, kita buka sesi tanya jawab, kalau ada silakan, tidak usah banyak-banyak karena sudah lengkap. Ada dari kompas.com, kasih mic-nya, silakan Mbak. Yes, okay. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Sela dari kompas.com. Pertanyaan saya ada dua Pak. Satu terkait dengan yang CPO Wilmar itu,
tadi kan sebenarnya Pak Hari sempat menyebutkan kalau uang 11T ini akan digunakan untuk membangun kembali atau memperkokoh lah sawit di Indonesia, industrinya. Itu maksudnya nantinya setelah keputusan ini inkrah, apakah 11T ini akan dikemanakan uangnya? Apakah memang jadi keputusan negara atau memang sengaja dibuat untuk ini untuk mungkin kita membeli lahan sawit lagi atau membuat teknologi baru lagi seperti itu nanti akan seperti apa Pak? Karena kan di Kejagung sendiri ada Satgas PKH ya, apakah penyalurannya akan melalui sana atau prosesnya seperti apa? Kedua Pak, terkait dengan pernyataan dari si Marcella, ini kan tadi memang disebutkan fokusnya Kejagung adalah soal narasi negatif kepada Kejagung, tapi tadi Marcella sempat menyebutkan soal ada RUU TNI, RUU Indonesia Gelap, itu apakah maksudnya dia menunggangi momen itu atau justru dia yang membuat isu itu sebenarnya Pak? Itu kan dua hal yang berbeda ya, karena kan RUU TNI dan RUU demo-demo lain itu kan berasal dari suara masyarakat lah, apakah memang dia juga yang membuatnya? Itu aja, terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Dirtut dulu, baru nanti Pak Dirdik. Terima kasih. Tadi kaitan dengan CBU ini, uang yang sudah disita ini mau dikemanakan? Apakah mau dipakai untuk kegiatan pembangunan tata kelola sawit yang sekarang dilakukan perbaikan, ataukah ini bagaimana? Jadi saya jelaskan ya, terkait uang penyitaan ini hubungannya dengan perkara tidak pidana. Maka uang ini nantinya akan dikemanakan adalah sesuai dengan putusan perkara pidana itu sendiri. Jadi simpel seperti itu. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Satgas PKH. Jadi ini pure lari atau murni penanganan perkara tidak pidana korupsi yang nantinya kemana uang larinya akan disesuaikan dengan atau dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung setelah nanti diputus. Itu, terima kasih. Ya, artinya bahwa saya sampaikan tadi perlu ada perbaikan tata kelola di industri persawitan kita karena pengembalian kerugian keuangan negara ini menjadi salah satu contoh ya bahwa ada sesuatu yang missing di situ karena ada masalah ya itu. Bahwa nanti terkait putusannya seperti apa tentu akan dilaksanakan oleh jaksa selaku eksekutor. Baik, silakan Pak Dir. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Marcella Santoso, apa yang telah diakui oleh Marcella Santoso sebagaimana tayangan yang kami barusan tayangkan adalah atas permintaan yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan memberikan persetujuan untuk ditayangkan. Kemudian terkait dengan yang telah dilakukan yaitu menyerang institusi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan penyidikan dan penuntutan, menyerang Jaksa Agung, menyerang Jampitsus, menyerang Direktur Penyidikan, bahkan para penyidik yang dianggap pekerjaannya tidak benar. Ya, itu adalah dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan penyidikan dan penuntutan, dengan maksud dan tujuan untuk membuat opini publik, membuat opini kepada majelis hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik saat itu adalah tidak benar. Itu starting pointnya. Dan itu telah kami temukan di dalam alat bukti BBE dan bukti yang lain. Fakta-fakta itu ada. Sehingga oleh penyidik ditanyakan apa maksud dan tujuan saudara dalam hal ini Marcella Santoso membuat seperti itu. Dan ini terbukti juga dengan pengakuan para saksi yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidik, sebagai tersangka oleh penyidik. Siapa itu? Yaitu yang pertama tadi saya sebut ada Tian Baktiar, Jack TV. Bagaimana perannya? Teman-teman sudah mengekspos semua, sudah pernah mendengar semua. Yang kedua adalah M. Adian Muzaki yang membawai buzzer 150 orang. Yang untuk membenarkan konten-konten itu, teman-teman sudah ekspos semua itu. Itu semua diakui. Makanya dia dengan sukarela
membuat pernyataan dan minta untuk ditayangkan. Kemudian untuk institusi lain, kami tidak masuk ke wilayah itu, tetapi karena memang di BBE-nya ada, kami tanyakan, apa maksud dia membuat Indonesia gelap, konten-konten negatif? Apa dengan kaitan RUU TNI? Nah, ini kami tidak tahu ya, yang tahu yang bersangkutan. Tetapi karena ini ada di BBE, ya mau tidak mau tetap masuk di dalam pertanyaan penyidik, karena satu kesatuan dengan penyerangan terhadap institusi kejaksaan dan para pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya rasa cukup ya. Baik, saya kira jelas ya. Ada yang lain? Silakan. Selamat siang Pak, Siang. Saya Arya dari Harian Kompas. Mau tanya terkait dengan kasus yang ini untuk penyitaan uang ini. Kan terdakwa itu ada 3 korporasi Pak, ini kan baru Wilmar Group. Lantas bagaimana dengan grup yang lain yaitu Permata Hijau Group dan Musimas Group? Apakah mereka juga mengambil langkah serupa? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, silakan Pak Dirtut. Terima kasih Mas Arya. Jadi betul, saya perjelas juga. Perkara ini ada 3 grup yang total korporasinya sebenarnya adalah 17 korporasi. Untuk Wilmar ini ada 5 korporasi yang tadi sudah kita sampaikan. Terus kemudian untuk Permata Hijau itu ada 5 korporasi. Kemudian untuk Musimas Group ini ada 7 korporasi. Nah, saat ini yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kelima grup Wilmar telah utuh dikembalikan. Nah, untuk Permata Hijau dan Musimas Group kita berharap ke depan mereka juga melakukan pengembalian seperti yang dilakukan oleh Wilmar. Nah, nanti akan kita rilis juga seperti ini kalau ada pengembalian yang dilakukan oleh kedua grup tersebut. Terima kasih. Ya, saya kira jelas ya. Yang lain, satu lagi, cukup? Silakan, Mas. Terima kasih Pak Kapus, izin menambahkan tadi. Tadi kan udah disebut kayak Permata Hijau Group dan Musimas Group itu belum sama sekali atau sudah sebagian. Ini kan dari 11 triliun ini kan saya lihat bagian dari tuntutan uang pengganti oleh jaksa penuntut umum ya. Dan di dalam tuntutan sendiri ada juga Permata Hijau Group itu sekitar 937 miliar dan juga Musimas itu ada 4,8 triliun. Ini mereka sudah mengembalikan sebagian atau tidak sama sekali atau bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu soal pengembangan kasus suap perkara CPO korporasi gimana? Ini kan sejauh ini baru dari pihak legal Wilmar aja yang tersangka MCMS. Dan pengembangannya gimana? Ini kan ada 2 korporasi lain juga, Permata Hijau dan Musimas. Dan juga ada dugaan mengarah suap ini ada atas perintah dari jajaran direksi atau komisaris. Apakah Kejagung sudah mendalami hal itu? Soalnya beberapa pihak seperti Maki atau beberapa pengamat aktivis korupsi lainnya melihat kok yang pemberi suap donaturnya hanya sekelas legal aja. Itu aja saya kembalikan, terima kasih. Baik, yang pertama untuk Pak Dirtut, yang kedua nanti Pak Dirdik. Silakan. Terima kasih ya. Tadi pertanyaan yang mungkin lebih ditajamkan lagi dari Mas Arya, apakah kedua grup selain Wilmar Group sekarang ini sudah mengembalikan? Mereka sedang berproses ya. Kita harapkan mereka akan mengembalikan secara utuh juga. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Silakan Pak Dirtut, Dirdik. Terima kasih. Terkait dengan pengembangan perkara suap, memang sampai saat ini penyidikan sedang berlangsung. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama segera kami limpahkan ke tahap penuntutan untuk dilakukan persidangan di pengadilan. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik, sampai saat ini penyuap dari Wilmar Group adalah Muhammad Syafi'i yang kebetulan jabatannya adalah sebagai legal. Ya. Pertanyaannya adalah apakah ada tersangka lain? Itulah yang saat ini sedang kami cari. Tetapi penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Ketika alat bukti cukup,
siapapun yang terlibat pasti akan kita tetapkan sebagai tersangka. Kalau memang belum ada, berarti kami belum mendapat kecukupan alat bukti untuk pihak lain. Karena tidak semudah apa yang digambarkan orang di luar sana, bahwa semua itu korporatif. Tidak semua dibuka terang benderang. Nanti silakan disaksikan di pengadilan apa jawabannya dia. Ketika nanti ada tersangka lain, pasti penyidik akan tetap sebagai tersangka. Ya, itu jawabannya. Baik, saya kira cukup ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dirtut, Pak Dirdik, Pak Direktur Weksi dan jajaran. Sekali lagi terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan seluruh lapisan masyarakat yang selama ini telah memberikan dukungan yang terbaik bagi institusi kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Semoga dengan upaya-upaya kerja keras kita ini, maka bagi kami, masyarakat akan terus terlayani dengan kinerja-kinerja terbaik yang akan kami torehkan secara terus-menerus. Sekali lagi, kami terus menginginkan ada dukungan dari media, dari masyarakat. Kita bersama-sama melakukan penegakan hukum yang bermartabat dan tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih, salam hormat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah selesai kan? Oh, bisa diangkat ya? Tahan Pak, tahan duitnya.